Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 23 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Judul bacaan renungan kita pada malam hari ini adalah Berbagi Penderitaan Kristus. Ayat intinya terdapat dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-13. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Untuk memiliki kekuatan, kita harus berlatih. Untuk memiliki iman yang kuat, kita harus ditempatkan dalam keadaan di mana iman itu diuji. Melalui banyak penderitaanlah kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Juru selamat kita telah dicobai dalam segala hal yang mungkin, namun Ia terus menang dalam Allah. Adalah hak istimewa kita untuk menjadi kuat dalam kekuatan Allah dalam segala keadaan dan bermegah dalam salib Kristus. Dalam kehidupan ini, kita harus menghadapi ujian yang menyala-nyala dan melakukan pengorbanan yang mahal. Tetapi damai sejahtera Kristus adalah upahnya. Terlalu sedikit penyangkalan diri, terlalu sedikit penderitaan demi Kristus, sehingga salib hampir seluruhnya dilupakan. Kita harus menjadi peserta dalam penderitaan Kristus jika kita ingin duduk bersamanya dalam kemenangan di atas tahtanya. Sorga sangat dekat dengan mereka yang menderita karena kebenaran. Kristus mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan umatnya yang setia. Ia menderita dalam pribadi orang-orang kudusnya, dan siapapun yang menyentuh orang-orang pilihannya, menyentuh dia. Kuasa yang dekat untuk melepaskan dari bahaya atau penderitaan jasmani juga dekat untuk menyelamatkan dari kejahatan yang lebih besar. Jadikan hamba Allah mampu mempertahankan integritasnya dalam segala keadaan dan menang melalui kasih karunia ilahi. Penganiayaan seharusnya membawa sukacita bagi murid-murid Kristus, karena itu adalah bukti bahwa mereka sedang mengikuti jejak guru mereka. Meskipun Tuhan tidak menjanjikan umatnya bebas dari pencobaan, Ia telah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik. Ia berkata, "Selama umurmu kiranya kekuatanmu," Ulangan 33:25, "cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 9. Jika engkau dipanggil untuk masuk ke dapur api demi namanya, Yesus akan berada di sisimu sebagaimana Ia bersama ketiga orang yang setia di Babel. Mereka yang mengasihi penebusnya akan bersukacita setiap kali mendapat kesempatan untuk berbagi bersamanya dalam kehinaan dan celaan. Kasih mereka kepada Tuhan menjadikan penderitaan demi Dia terasa manis. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih
atas penatalayanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan berbagi penderitaan Kristus sebagaimana judul renungan malam ini? Berbagi penderitaan Kristus bukan berarti kita menebus dosa seperti Kristus, tetapi ikut ambil bagian dalam pengalaman hidup Yesus Kristus sebagai pengikutnya. Di dalam ayat inti renungan malam ini, Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 13 berkata, "Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Berbagi penderitaan Kristus berarti kita rela menghadapi kesulitan, penolakan, atau bahkan penganiayaan karena tetap hidup benar dan setia kepadanya. Ini bukan penderitaan karena kesalahan sendiri, tetapi karena melakukan kehendak Allah. Selanjutnya, Rasul Petrus di dalam ayat 14 berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Penderitaan karena iman adalah bukti bahwa kita sedang berjalan di jalan yang sama dengan Kristus. Yesus Kristus juga ditolak, dinista, dianiaya, dan dihina. Jadi, ketika orang percaya mengalami hal yang sama, itu menunjukkan bukti bahwa mereka mengikuti jejaknya. Petrus mengatakan untuk bersukacita dalam penderitaan karena nama Kristus. Mengapa? Karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada kita, sebab kita menerima roh Yesus Kristus. Apa hubungan antara penderitaan saat ini dan kemuliaan di masa depan? Penderitaan yang kita alami sekarang akan berujung pada sukacita besar saat Kristus menyatakan kemuliaannya. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 17 berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Melalui penderitaan, iman dimurnikan seperti emas yang diuji di dalam api. Ini membuat orang percaya menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bergantung pada Allah. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Berbagi penderitaan Kristus dalam iman bukan sesuatu yang sia-sia, melainkan bagian dari perjalanan menuju sukacita kekal bersama Kristus. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 11 dan 12, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Fitnah, celaan, dan aniaya membawa sukacita bagi murid-murid Kristus pada zaman rasul-rasul. Demikian juga sekarang ini. Karena itu adalah bukti bahwa mereka sedang mengikuti jejak guru mereka. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 90, paragraf 6, berkata, "Jika engkau dipanggil untuk masuk
ke dapur api demi namanya, Yesus akan berada di sisimu, sebagaimana ia bersama ketiga orang yang setia di Babel. Mereka yang mengasihi penebusnya akan bersuka cita setiap kali mendapat kesempatan untuk berbagi bersamanya dalam kehinaan dan celaan. Kasih mereka kepada Tuhan menjadikan penderitaan demi Dia terasa manis. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan penderitaan. Bersama Yesus, kita berbahagia dan beban penderitaan kita menjadi ringan. Upah dijanjikan kepada kita, yaitu kerajaan sorga, di mana kita hidup bersama Dia sampai selama-lamanya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Berbagi penderitaan Kristus merupakan sukacita dan kebahagiaan bagi kami sebagai murid-murid atau pengikut daripada Yesus Kristus. Karena oleh Roh-Nya dalam hidup kami menjadikan penderitaan terasa manis dan beban kami ringan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami bersukacita dan berbahagia apabila kami mengalami berbagai cobaan dan penderitaan. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Mohon ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat, dan ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.